Halo saudara-saudari seiman, pada kesempatan ini bersama dengan saya, Frater Ambrosius Andirawarin, saya akan memberikan sedikit gambaran dan penjelasan kepada kita sekalian mengenai apa itu ibadat harian atau yang dalam bahasa Latinnya Liturgia Horarum. Dalam kehidupan gereja Katolik, tentunya kita mengetahui bahwa ada banyak tradisi yang sampai sekarang ini kita rasakan dan kita jalankan sebagai umat Katolik, baik itu secara lisan maupun tulisan. Salah satu tradisi yang masih kita praktekkan sampai sekarang ini yakni melakukan ibadat harian. Berbicara mengenai Liturgia Horarum atau ibadat harian, pastinya muncul pertanyaan di benak kita, apa itu sebenarnya Liturgia Horarum atau ibadat harian? Bagaimana perkembangannya? Dan apa makna dan relevansinya bagi perkembangan kehidupan manusia? Liturgia Horarum atau ibadat harian sering disebut sebagai doa ofisi atau doa brevir. Ibadat harian adalah upacara doa resmi gereja yang menandai suatu hari untuk mendoakan hari-hari tertentu. Ibadat harian biasanya diisi dengan nada, pujian-pujian, dan antifon-antifon. Liturgia Horarum berasal dari sebuah tradisi praktek yang dijalankan oleh orang-orang Yahudi di zaman dahulu, di mana pada saat itu mereka membawa doa-doa mereka di waktu pagi, siang, maupun malam. Praktik yang mereka jalankan pada waktu dahulu itu dijalankan pula oleh kita sebagai umat Katolik hingga sekarang ini. Dalam Perjanjian Lama, tepatnya pada kitab Mazmur, tertulis bahwa pada pagi hari engkau mendengarkan seruanku, tengah malam aku bersyukur kepadamu, dan di petang, pagi hari, dan tengah hari aku cemas dan menangis. Ungkapan-ungkapan tersebut mengutarakan bahwa hal itu merupakan asal muasal dari terciptanya atau terbentuknya dimulainya ibadat harian. Seiring berjalannya waktu, sesudah Konsili Vatikan kedua, Paus ke-6 menerbitkan ibadat harian yang baru. Hasil konsili memutuskan bahwa sembahyang jam pertama dihentikan dan mazmur-mazmur ibadat yang lain dimuktahirkan. Ibadat harian baru ini dibagi dalam 5 waktu sembahyang. Yang pertama, ibadat bacaan, yaitu ibadat utama sebagai pengganti mati. Yang kedua, laudes atau ibadat pagi dan juga dijadikan sebagai ibadat utama. Yang ketiga, hora media, ibadat siang, juga ibadat singkat. Ibadat singkat yang berasal dari gabungan tersia, sexta, dan nona. Yang keempat, vesper. Vesper adalah ibadat sore dan juga dijadikan sebagai ibadat utama. Dan yang terakhir, yang kelima, completorium. Completorium adalah ibadat penutup dan juga merupakan ibadat singkat. Dari kelima ibadat harian ini, tentunya kita menemukan kesamaan dan perbedaannya tersendiri. Kesamaannya nampak terlihat bahwa kelima ibadat ini memiliki pendarasan mazmur. Dan perbedaannya terlihat pada antifon pembuka, di mana antifon pembuka dari ibadat harian, ibadat bacaan, dan ibadat pagi berbeda dengan ibadat siang, sore, dan ibadat malam. Untuk memperjelas argumen ini, saya akan menggambarkannya pada contoh berikut ini. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku supaya
kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Haleluya. Ibadat harian adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh kita umat Katolik, baik itu dari kaum awam maupun kaum biarawan-biarawati. Praktek ibadat harian ini sering dilaksanakan di lembaga-lembaga religius, baik itu biara-biara maupun seminari-seminari. Dalam praktek ibadat harian, tentunya terdapat beberapa sarana yang digunakan, yaitu buku brevir dan buku kompletorium. Buku brevir adalah buku yang membuat kelima ibadat harian, mulai dari ibadat bacaan sampai ibadat penutup. Dan untuk kompletorium adalah buku yang dikhususkan untuk ibadat penutup atau ibadat kompletorium. Dari kelima ibadat harian ini, kita menemukan dua nilai di dalamnya. Yang pertama, nilai pastoral. Bagi para penggembala, para pelayan umat, ibadat harian menjadi jalan sarana bagi mereka untuk bisa dekat dengan Tuhan yang adalah sumber kekuatan hidup mereka. Dan yang kedua, nilai bagi pribadi. Bagi setiap orang, ibadat harian merupakan sumber kesalehan dan membekali semua dua pribadi yang dipanjatkan kepada Tuhan. Akhir kata, kiranya melalui video ini kita sekalian dimampukan untuk lebih mencintai dan mendekatkan diri dengan Tuhan melalui ibadat harian. Rahmat Allah menolong kita sekalian. Amin.